The time of the infidels and the Romans has passed. A new age is coming, and it begins tonight. Allahu Akbar. Selamat datang kembali di episode kedua dari film Penaklukan Konstantinopel ini. Tanpa perlu banyak kata, siapkan kopi dan gorengan, mari kita mulai pembahasan alur ini. Scene diawali dengan keberadaan sosok-sosok yang berdiri di luar Konstantinopel dalam jarak yang lumayan jauh. Berdiri di depan tembok Konstantinopel, Ayah Mehmet, Sultan Murad sedang memandangi tembok kota itu bersama Mehmet, dan mengatakan bahwa tembok besar itulah yang menggagalkan upaya Sultan Murad untuk merebut kota itu. Menjawab pernyataan ayahnya itu, Mehmet mengungkapkan pertanyaan, kenapa mereka tidak menghancurkan saja tembok itu, dan dijawab ayahnya, bahwa tidak ada senjata yang dapat merobohkan tembok perkasa itu. Tapi bukannya patah arang, pernyataan ayahnya itu justru dibalas Mehmet dengan pernyataan tekad kuat, bahwa dia kelak akan merobohkan tembok itu. Kembali ke masa kini, selama 6 hari penuh, sekitar 70 meriam Ottoman, terus-menerus membombardir tembok-tembok Konstantinopel dengan tembakan yang intens mencoba meruntuhkannya. Meskipun Giustiniani adalah orang yang memiliki reputasi dalam perang mempertahankan kota, tetapi Giustiniani sendiri belum pernah mendapati perang sebesar ini, dengan tembakan artileri seintensif ini, di mana dia harus benar-benar menguras otaknya, demi menjaga 3 lapis tembok setinggi 30 meter, dan sepanjang 22,5 km ini. Tapi bukannya menyerah atau apa, Sultan justru menganggap bahwa ini adalah sebuah tantangan, sebuah pencapaian yang bahkan selama 1100 tahun kota ini didirikan, tidak ada yang pernah berhasil merobohkannya. Dengan meriam raksasa dan puluhan meriam lainnya, Sultan membuat strategi kejutkan dan takutkan mirip pada Perang Dunia Kedua ke versi abad pertengahan. Meriam raksasa bernama Basilika, atau beruang besar itu sendiri adalah meriam terbesar yang pernah dibuat manusia pada zaman itu. Dengan panjang 8 meter, meriam itu dapat memuntahkan peluru seberat setengah ton sejauh 1,6 km yang mana dibutuhkan ratusan lembu untuk menariknya sampai ke medan perang ini. Tidak lama, sang penemu meriam itu, Orban, diberitahu anaknya Yakob, bahwa muncul sebuah retakan di badan meriam itu. Karena meskipun daya tembak meriam ini besar, tetapi meriam ini sendiri belum sempurna dengan waktu pembuatan yang terburu-buru, di mana meriam itu hanya bisa menembak setiap 3 jam, dengan resiko dapat meledak kapan saja. Setelah dibombardir siang malam selama 6 hari, sebagaimana kepala pertahanan, Giustiniani benar-benar diharuskan memeras otaknya begitu keras, di mana Giustiniani kemudian memerintahkan pasukannya untuk menumpuk puing-puing reruntuhan untuk membuat ulang tembok. Sebuah keputusan tepat dan efektif, karena puing tembok itu justru berfungsi lebih baik daripada tembok aslinya, karena batu-batu puing yang longgar itu justru meredam hentakan peluru meriam yang menghantamnya, sehingga lebih sulit untuk dihancurkan, juga membuat, meskipun setelah 6 hari terus-menerus digempur seperti itu, tapi tembok Konstantinopel itu masih dapat berdiri. Tidak ingin membuat moral pasukannya terus terpuruk dalam badai kehancuran seperti ini, Giustiniani berencana keluar membawa 2.000 pasukan profesional miliknya, untuk memberikan serangan kecil, sebuah serangan kejutan kepada Ottoman. Menjadikan pasukan perisai sebagai tank dengan para pemanah di belakangnya, strategi itu efektif untuk melawan pasukan Ottoman yang banyak terdiri dari unit infanteri ringan. Selain itu, pasukan Giustiniani sendiri adalah pasukan veteran profesional yang memiliki pengalaman bertarung, dan berperang yang bukan kaleng-kaleng, menjadikan sebuah pukulan yang begitu besar terhadap Ottoman. Baik korban jiwa, atau bahkan yang lebih parah, moral pasukan. Melihat kekalahan itu, Sultan marah besar, dan segera menghampiri Orban, menanyakan kenapa meriamnya berhenti menembak. Meskipun telah dijelaskan bahwa meriam itu mengalami kerusakan, tapi Sultan tidak mau dengar, dan tetap memerintahkan untuk meriam itu ditembakkan. Sebenarnya alasan Sultan terburu-buru seperti itu sendiri, karena Sultan menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, Sultan memiliki ancaman baru yang kemungkinan akan datang, yaitu bantuan dari Hungaria dan Eropa. Tidak memiliki pilihan lain, Orban menuruti perintah Sultan dan menyalakan meriam itu. Tapi alih-alih peluru keluar, retakan di meriam itu justru membesar dan meriam itu meledak, menyebabkan kekacauan dan kehancuran terjadi, di mana Sultan sendiri mengalami luka parah karena tadi menolak menjauh. Ketika dalam keadaan terluka itu, Sultan teringat kenangan masa lalu, sebuah rentetan peristiwa, di mana dia dulu dipisahkan dari ibundanya ketika dirinya dipanggil oleh ayahnya ke istana.
Dalam usia sekecil itu, Mehmet tiba di ibu kota, tanpa teman, ataupun orang yang dikenalnya. Dalam kesepian dan kesedihan, ibu tiri Mehmet, Mara Brankovic, putri dari Raja Serbia yang dijadikan istri ketiga Sultan Murad, datang mencoba menghibur Mehmet kecil, karena merasa nasib mereka sama. Selain karena itu, karena Mara sendiri tidak memiliki anak, maka Mara sendiri sudah menganggap Mehmet seperti anaknya sendiri, di mana Mehmet kemudian juga menganggap Mara sebagai ibu kandungnya sendiri. Dipanggil menghadap ayahnya, Mehmet diberitahu bahwa kakaknya, Pangeran Ahmad telah meninggal karena penyakit, dan kakaknya satu lagi, Pangeran Ali meninggal dicekik secara misterius, membuat dia kini menjadi satu-satunya pewaris tahta. Dengan usia sekecil itu, di mana itu adalah masa di mana seharusnya dia bermain, dan menikmati waktu anak-anak, Mehmet kecil diberikan tanggung jawab besar dengan dia disuruh berhenti bersikap seperti anak-anak dan hendak digembleng dengan pendidikan serta pengajaran untuk menjadi sultan. Di Amasya dengan Halil Pasha sendiri akan menjadi pengawasnya. Meskipun itu berat tapi Mehmet menunjukkan bakat yang luar biasa. Dalam usia 12 tahun, Mehmet telah fasih dalam 5 bahasa yang berbeda, serta menjadikan Alexander Agung sebagai panutannya, yang membuktikan bahwa dia adalah anak yang cerdas, dan berpendirian teguh sebagai penakluk, selayaknya Alexander Agung sang penakluk. Namun bukan tanpa kekurangan. Sejak kecil Mehmet adalah anak keras kepala, yang memiliki sifat susah dikendalikan, hingga sering bertengkar dengan ayahnya, sehingga seringkali Mehmet harus didisiplinkan dengan cara dipukul rotan. Sebuah cara keras yang dilakukan Halil Pasha, agar kelak Mehmet tidak menjadi penguasa yang sombong, arogan, dan tidak tahu sopan santun. Beralih ke 9 tahun sebelum pengepungan, Sultan Murad memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan jabatan Emir, atau Sultan Ottoman kepada Mehmet yang saat itu hampir berusia 13 tahun, di mana itu akan menjadikannya sultan termuda sepanjang sejarah Kesultanan Ottoman. Atas keputusan pengangkatan Mehmet ini, membuat Halil Pasha sangat gugup. Bukan karena apa, tapi Halil Pasha takut, dengan usia Mehmet yang masih sangat muda dan minim pengalaman, Mehmet akan membuat keputusan ceroboh yang bisa saja membuat mereka kehilangan segalanya. Benar saja, tidak lama, Mehmet mengumpulkan para menteri, membeberkan rencana yang dibuatnya untuk merebut Konstantinopel, padahal saat itu Ottoman sendiri sedang mengalami masa krisis dengan pemberontakan yang terjadi di daerah timur, serta pergerakan Janos Hunyadi dan Hungaria yang sedang mengumpulkan pasukan, kemungkinan akan memulai kembali perang salib terhadap mereka. Membuat para menteri gelisah, dan Halil Pasha membuka suara untuk mewakili suara mereka. Halil menjelaskan tentang keadaan di barat serta timur itu, yang dia menyarankan untuk mengatasi masalah itu dahulu daripada ke Konstantinopel, juga perihal permasalahan permintaan para Yeniseri untuk tambahan hadiah atas kenaikan tahta Mehmet. Tapi dengan keras kepala dan terburu-buru, Mehmet berkata bahwa dia akan menghancurkan pasukan di barat dan timur itu. Sebuah perkataan berani, bahkan sebelum dia pernah mencium medan perang yang sebenarnya. Lebih parahnya lagi, dia mengatakan kalimat yang menghina Yeniseri sebagai pasukan penjahat tamak, yang tentu membuat pemimpin Yeniseri tidak terima dan hendak maju. Tapi dihentikan Halil Pasha yang menyarankan Mehmet untuk membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan ayahnya. Tapi Mehmet yang keras kepala tetap tidak peduli saran Pasha, dan mengancam, bahwa apabila mereka tetap tidak setuju, posisi menteri mereka akan digantikan oleh mereka yang setuju rencana Mehmet ini. Melihat tidak ada cara untuk meyakinkan Mehmet, Halil Pasha pun tidak memiliki pilihan lain selain mengadukan sikap Mehmet kepada ayahnya. Maka Sultan Murad datang ke istana, dan mengutarakan kekecewaannya atas sikap Mehmet yang terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan belum dewasa, di mana dia jelas belum siap untuk memerintah. Yang mana sebenarnya memang wajar mengingat usia Mehmet itu baru 13 tahun. Sultan Murad pun memberitahu bahwa dia akan mengambil kembali tahta, sampai Mehmet benar-benar siap untuk memerintah. Mehmet yang tidak terima marah, dan mengumpat kepada Halil Pasha yang dia anggap telah mengkhianati dirinya, tapi segera dibentak oleh ayahnya, yang menyuruh Mehmet untuk meminta maaf kepada Halil Pasha, sang menterinya. Memohon setelah Mehmet hanya terdiam. Mehmet kemudian meminta maaf atas sikapnya, dan disuruh pergi dari ruangan itu. Kembali ke ruangan tahta saat semua orang pergi, Mehmet memandangi singgasana, yang tak lama dia dihampiri oleh ibu tirinya, Mara Brankovic. Mara mencoba menenangkan Mehmet dengan mengatakan, bahwa kelak tahta itu akan kembali kepadanya juga, dan menyuruh Mehmet agar mengambil pelajaran dari semua peristiwa ini. Di kenyataan, Zaganos Pasha tidak henti-hentinya mencoba membangunkan sultannya yang tergeletak terluka parah. Setelah dapat bangun dari tanah, Sultan Mehmet melihat kehancuran terjadi di sekitar,
dengan tubuh Orban dan anaknya tergeletak sudah tak bernyawa. Di mana dengan begini, peluang kemenangan dia dapat dipastikan menjadi semakin menjauh. Sementara di dalam tembok sendiri, pasukan Giustiniani terus-menerus membangun ulang tembok dan merawat yang terluka. Tidak lama, Giustiniani menghampiri Therma yang sedang merawat yang terluka, dan memujinya, karena sebagai bangsawan Therma mau melakukan itu. Tapi yang namanya buaya, Giustiniani kemudian menggoda Therma dengan mengatakan, bahwa apabila dia diberi hiburan oleh Therma, maka itu akan meredakan penderitaannya, di mana tanpa banyak kata Therma kemudian malah segera pergi meninggalkan Giustiniani. Nampaklah tekanan mental mendera kedua pasukan, terutama pasukan Mehmet yang terus diguncang kekalahan. Selain karena kepemimpinan Mehmet yang baru menjabat masih diragukan, mengharuskan Mehmet untuk mengakhiri perang ini secepat yang dia bisa. Atas hal itu, Mehmet pun memberitahu rencana untuk segera menyerang kepada para menterinya, di mana Halil Pasha segera menolak rencana ini, karena menganggap bahwa ini masih terlalu awal, dan pertahanan Konstantinopel masih terlalu kuat. Tapi jika dipikir, saran Halil Pasha itu sendiri bertolak belakang dengan sifat dari tentara Ottoman, yang terkenal tidak suka dengan pertempuran panjang, dan lebih memilih peperangan cepat, barbar, menerobos masuk untuk menghancurkan lawan mereka. Tidak mendengarkan saran Halil Pasha, Mehmet memberikan perintah agar pasukannya beristirahat, untuk melakukan penyerangan esok hari. Besoknya, pada hari ke-13, Mehmet bersama para jenderalnya melakukan observasi, untuk membuat strategi bagaimana menggerakkan infanteri mereka nanti malam. Pada malam harinya, Mehmet memberikan orasi yang luar biasa kepada pasukannya. Membuat suara dan getaran di tanah, yang bahkan dapat terdengar sampai di dalam Konstantinopel. Menyadari keadaan ini, Notaras menyarankan Kaisar untuk menyerah, atau kabur dari negeri ini, untuk menyusun kekuatan lagi demi kelak merebut kembali tanah ini. Tapi tidak memiliki sifat pengecut, Kaisar dengan lantang tetap menolak, dan ingin bertarung hingga titik darah penghabisan. Tidak lama, nampaklah bahwa raungan dan genderang perang mengalun, memberikan serangan mental kepada prajurit, dan rakyat Konstantinopel. Belum lagi, dengan barisan obor api, membuat kengerian berada di puncaknya saat ini. Dengan perbandingan 1:10, yang tentu saja sangat tidak menguntungkan mereka, mengharuskan Giustiniani harus memutar otaknya dengan keras, memikirkan rencana licik, serta strategi yang paling bisa digunakan. Mendapatkan sebuah ide, Giustiniani memerintahkan pasukannya untuk memasang diri di parit, di garis depan mereka, guna memanfaatkan lokasi strategis mereka, karena dalam sebuah pengepungan, hal yang paling penting adalah menyeberangi parit yang begitu dalam. Sebagai sosok ikonik, sebagaimana Sultan, Giustiniani menyatukan seluruh pasukan dan menaikkan moral mereka. Peperangan pun dimulai dengan serangan hujan panah api dari kubu Ottoman. Disusul dengan serangan Yeniseri atau pasukan elit Ottoman, di mana kedua kubu kemudian saling menghancurkan satu sama lain. Di dalam gelombang kematian dan kehancuran itu, ratusan prajurit Ottoman berguguran, karena keadaan yang tidak menguntungkan mereka. Selain karena mereka adalah unit penyerang, mereka disusahkan dengan diharuskan berperang sembari menyeberangi parit. Mengakibatkan sebuah kegagalan lagi, sebuah kegagalan yang sekali lagi memberikan pukulan telak bagi kubu Ottoman. Untuk Sultan sendiri, ini benar-benar menghancurkannya, dan membuat kemenangan mereka semakin, dan semakin kecil, karena 3 alasan. Yaitu, dia harus menaklukkan Konstantinopel tanpa kehilangan puluhan ribu pasukan, mengantisipasi serangan balasan dari barat. Kedua, dia harus menghadapi pertentangan di kalangan prajurit yang dipimpin Halil Pasha, yang tak mau pengepungan terus berlanjut. Dan yang terakhir, adalah kekhawatiran, bahwa bantuan dari barat akan segera datang. Di lain sisi, kemenangan itu membuktikan, bahwa kehadiran Giustiniani benar-benar dibutuhkan oleh kota itu. Masih dapat menjadi lebih buruk, sebuah surat datang dari provinsi Aegea, memberitahu Sultan, bahwa armada Genova sedang menuju Konstantinopel, membawa suplai dan prajurit bantuan untuk mendukung Konstantinopel.